Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nas'alullaha ayyuwafiqana jami'an wa yaftah alaina futuhal arifin. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pengajian kitab Ta'lim Muta'allim Thariqat Ta'allum karya Al-Imam Al-Jarnuji rahimahullahu ta'ala. Memasuki pembahasan baru, fasal tentang kesungguhan, konsistensi, dan cita-cita tinggi. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharaini amin. Faslun fil jiddi wal muwadhabati wal himmati. Fasal tentang kesungguhan, ketetapan, dan cita-cita yang tinggi. Thumma la budda minal jiddi wal muwadhabati wal mulazamati li talibil ilmi. Kemudian harus ada kesungguhan, ketekunan, dan konsistensi dari penuntut ilmu. Wa ilaihil isyaratu fil Qur'ani. Dan kepada hal ini terdapat isyarat di dalam Al-Qur'an. Biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah Ta'ala, ya Yahya khudil kitabi bikuwati. Wahai Yahya, ambillah kitab ini atau kitab itu dengan sungguh-sungguh. Quran surat Maryam ayat 12. Wa qaulihi ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan firman Allah, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, niscaya kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Quran surat Al-Ankabut ayat 69. Penuntut ilmu tidak cukup hanya dengan niat baik, tetapi juga harus bersungguh-sungguh, terus menerus belajar, dan konsistensi mendampingi guru dan ilmu. Dua ayat yang dikutip menunjukkan bahwa ilmu harus diambil dengan kekuatan dan semangat. Seperti Yahya alaihissalam, kesungguhan akan dibalas oleh Allah dengan petunjuk dan kemudahan dalam jalan kebaikan. Kila, dikatakan, bil jiddi la bijaddi kulla majdin. Setiap kemuliaan dicapai dengan kesungguh-sungguhan, bukan karena keturunan orang mulia. Fahal jaddi bi ghairil jiddi bimajdi. Maka apakah seseorang bisa mulia hanya karena kakeknya, yaitu tanpa usaha? Fakam abadin yakumu maqama hurrin. Betapa banyak budak yang menempati kedudukan orang merdeka. Wakam hurrin yakumu maqama abadin. Dan betapa banyak orang merdeka yang menempati kedudukan orang budak. Bait ini mengandung hikmah mendalam tentang hakikat nilai seseorang tidak bergantung pada status sosialnya. Banyak orang yang secara lahir budak tetapi jiwanya mulia dan bertindak seperti orang merdeka. Sebaliknya, orang yang terlahir merdeka namun sikapnya rendah dan tidak layak sehingga kedudukannya seperti budak. Wakila, dan telah dikatakan, man talaba syai'an wajada wajdan. Barang siapa mencari sesuatu, dia akan mendapatkannya dengan kesungguhannya. Waman qara'al baba walaja walajan. Dan barang siapa mengetuk pintu, dia akan memasukinya. Ungkapan ini merupakan motivasi bagi penuntut ilmu atau siapa saja yang mengejar suatu tujuan. Kesungguhan dan ketekunan pasti membuahkan hasil.
Pesan moralnya adalah jangan menyerah, teruslah belajar dan berusaha. Pintu ilmu akan terbuka bagi mereka yang sabar dan tekun. Wakila, dan telah dikatakan, biqadri ma tata'anna, sebesar apa engkau bersusah payah, tanalu ma tatamanna, engkau akan meraih apa yang engkau cita-citakan. Ungkapan ini merupakan kata hikmah yang memotivasi seseorang untuk tidak malas dan bersungguh-sungguh dalam mengejar cita-cita. Kesuksesan dan impian hanya bisa diraih dengan kerja keras dan kesungguhan. Wakila, dan telah dikatakan, yuhtaju fit ta'allumi wa tafaqquhi, dibutuhkan dalam belajar dan memahami atau mendalami ilmu agama, ila jiddi thalathatin, kepada kesungguhan dari 3 pihak. Al-muta'allimi wal ustadzi wal abi, yaitu yang pertama dari murid, yang kedua dari guru, dan yang ketiga yaitu dari ayah. In kana fil ahya'i, jika ayahnya masih hidup. Ansyadani Syekhul Imamul Ajal Al-Ustadz Syadiduddin Syiraji Lisyafi'i rahimahumallahu, telah membacakan kepadaku Syekh Imam Asy-Syiraji. Syair tersebut dinisbahkan kepada Imam Syafi'i, semoga Allah merahmati mereka berdua. Kalimat di atas menjelaskan untuk berhasil dalam menuntut ilmu, terutama ilmu agama, dibutuhkan kerjasama dan kesungguhan dari murid. Murid harus rajin, tekun, dan serius. Dan begitu pun dengan guru. Guru harus ikhlas dan bersungguh-sungguh dalam mengajar. Yang ketiga yaitu dari orang tua atau ayah. Harus mendukung, mendorong, dan memfasilitasi anak. Bagian terakhir menunjukkan bahwa peran ayah berlaku bila masih hidup. Ini juga menunjukkan penghargaan kepada peran keluarga dalam kesuksesan pendidikan anak. Al-jiddu yudni kulla amrin syari'in, wal jiddu yaftahu kulla babin mughlaqin. Kesungguhan akan mendekatkan segala urusan yang jauh, dan kesungguhan akan membuka setiap pintu yang tertutup. Wa ahaqqa khalqillahi ta'ala bilhammi imru'un, dan makhluk Allah Ta'ala yang paling berhak mendapatkan kesusahan atau kecemasan adalah seorang manusia. Dha himmatin yubla bi'aishin dayyikin, orang yang memiliki semangat tinggi diuji dengan kehidupan yang sempit atau sulit. Wa minad dalili 'alal qada'i wal hukmihi, dan di antara tanda-tanda adanya takdir dan ketetapan, bu'sul labibi wa tibul 'aishil ahmaki, adalah penderitaan orang yang cerdas dan nikmatnya hidup orang bodoh. Lakin man rizqal hija hurimal ghina, tetapi siapa yang diberikan kecerdasan biasanya tidak dibekali kekayaan. Diddani yaftariqani ay tafarruqin, karena keduanya hal yang benar-benar saling bertolak belakang dan terpisah sejauh-jauhnya. Wa ansyidat li ghairihi, kami juga pernah dibacakan syair selain dari syairnya Imam Syafi'i. Tamannaita antum siya faqihan munadhiron, engkau mengharap menjadi orang alim, yaitu ilmu agama dan ahli bicara, tetapi engkau tidak mau bersungguh-sungguh atau berenak-enakan itu. Bi ghairi ana'in wal jununu fanunu, keinginan yang demikian itu seperti halnya keinginan orang gila, karena orang gila itu banyak macamnya. Walaisa iktisabul mali duna masyaqqatin, ketahuilah tidak ada orang yang mendapatkan harta tanpa bekerja. Tahammaltaha fal ilmu kaifa yakunu,
apalagi ilmu, bagaimana engkau cara mendapatkannya, sedangkan engkau tidak mau belajar. Qala Abu Tayyibi al-Mutanabbi. Abu At-Tayyib al-Mutanabbi berkata, walam ara fil uyubin nasi aiban. Aku tidak melihat dalam aib-aib manusia suatu aib yang lebih besar daripada kekurangannya. Kanaksil qadirina ala tami, yaitu kekurangan orang yang sebenarnya mampu menyempurnakannya. Maksudnya menyempurnakan aibnya. Wala buddha, dan tidak bisa tidak, artinya harus. Li talibil ilmi, bagi penuntut ilmu, min sahari layali, untuk bergadang di malam hari, artinya tidak tidur di malam hari. Kama qala syair, sebagaimana dikatakan oleh penyair. Kalimat ini menunjukkan bahwa kesungguhan dan pengorbanan waktu, terutama waktu malam, adalah bagian penting dari proses penuntut ilmu. Malam adalah waktu yang tenang dan minim gangguan, sangat cocok untuk belajar, merenung, atau menghafal. Tradisi ini sudah menjadi bagian dari semangat para ulama terdahulu yang menghargai waktu malam sebagai waktu paling berharga untuk menggali ilmu. Sebagaimana dikatakan di dalam syair, biqadril qaddi taktasibul ma'ali. Seberapa besar usaha kerasmu, sebesar itu pula kemuliaan yang akan kamu raih. Wa man talabal ula syahiral layali. Barang siapa menginginkan derajat tinggi, maka ia harus bergadang di malam hari atau mengurangi tidur di malam hari. Tarumul izza thumma tanamul lailan. Engkau ingin meraih kemuliaan, tetapi engkau tidur di malam hari. Yaghusu fil bahri man talabal layali. Padahal yang mencari mutiara harus menyelam ke dasar lautan. Uluwul ka'bi bil himami al-awali. Tingginya kedudukan diraih dengan semangat yang tinggi. Wa anil mar'i fi saharil layali. Dan itu tampak dari bergadang seseorang di malam hari atau kesungguhannya. Taraktun nauma rabbi fil layali. Aku tinggalkan tidur di malam hari, wahai Tuhanku, li ajli ridhaka ya maulal mawali. Demi meraih keridoanmu, wahai Tuhan atau penguasa segala penguasa. Waman ramal ula min ghairi qaddin. Barang siapa yang menginginkan kemuliaan tanpa bersusah payah, adu'al umra fi talabil muhali. Maka ia telah menyanyiakan umurnya dalam mengejar hal yang mustahil. Fawafaqani ila tahsilil ilmi. Maka Allah memberiku taufik untuk meraih ilmu. Wa ballaghani ila aqsal ma'ali, dan menyampaikanku kepada puncak kemuliaan tertinggi. Kila, dikatakan, ittakhidil laila jamalan, jadikanlah malam sebagai tungganganmu, tudrik bihi amalan, engkau akan mencapai cita-citamu dengannya. Qala al-musannifu, berkata seorang penulis atau pengarang kitab ini, wa qadi ittafaqali nadmun. Aku pernah membuat suatu nadhum fi hadzal ma'na syi'ran, yang sesuai dengan makna ini. Kalimat di atas ini menerangkan atau menekankan pentingnya pemanfaatan waktu malam untuk menuntut ilmu, beribadah atau mengejar tujuan besar lainnya. Malam digambarkan seperti kendaraan kuat dan sabar yang bisa mengantarkan seseorang ke tempat jauh. Dalam hal ini, cita-cita atau harapan besar. Penulis kemudian menyambung bahwa
dia telah membuat syair yang sejalan dengan nasihat ini. Syair itu adalah man syaa ayyahtawiya amalahu jamalan. Barang siapa yang ingin menggapai harapan-harapannya secara utuh, falyattakhid lailahu fi darkiha jamalan. Maka jadikanlah malamnya sebagai tunggangannya untuk mencapai tujuan. Aqilil ta'amaka kay takhtabihi syaharon. Kurangilah makananmu agar engkau dapat bergadang atau untuk belajar. In syi'ta ya sahibi ang tablughal kamala. Jika engkau ingin, wahai sahabatku, meraih kesempurnaan. Wakila, dan telah dikatakan, man ashhara nafsahu bil laili. Barang siapa yang begadang di malam harinya, faqad fariha qalbuhu bin nahari. Maka sesungguhnya hatinya akan bahagia di siang harinya. Ungkapan ini mengandung hikmah pendidikan dan spiritual, bahwa pengorbanan waktu malam untuk belajar, beribadah, atau berzikir, meskipun melelahkan, akan membuahkan kegembiraan dan ketenangan hati di siang hari. Kebahagiaan itu berasal dari pencapaian ilmu, kedekatannya dengan Allah, atau perasaan puas karena memanfaatkan waktu dengan baik. Wala budda, dan tidak boleh tidak atau harus li talibil ilmi, bagi penuntut ilmu, minal muwadhabati, untuk terus menerus atau konsisten, ala darsi wa takrari, dalam belajar dan mengulang, fi awalil laili wa akhirih, pada awal malam dan akhir malam. Fa inna ma bainal isya'aini, karena waktu antara maghrib dan isya, wa waqtas sahari, dan waktu sahur atau sepertiga akhir malam, waktun mubarakun, adalah waktu yang penuh berkah. Kalimat ini menekankan pentingnya kedisiplinan dan ketekunan dalam belajar, terutama dalam dua waktu utama, antara maghrib dan isya, saat pikiran masih segar. Waktu sahur, yaitu akhir malam menjelang subuh, yang secara spiritual dan ilmiah diyakini sebagai waktu paling tenang dan penuh berkah. Konsistensi dalam belajar di dua waktu ini diyakini akan menambah keberkahan ilmu dan memperkuat hafalan serta pemahaman. Ini merupakan praktik ulama salaf dalam mendalami ilmu secara mendalam dan serius. Qila fi hadzal ma'na, dikatakan dalam pengertian ini, ya talibal ilmi basyiril wara'a, wahai penuntut ilmu, mulailah dengan wara', wajani bin nauma watruki asyaba'a, jauhilah banyak tidur dan tinggalkanlah kebiasaan kenyang atau banyak makan. Wadawim ala darsi la tufariqahu, tekunlah dalam belajar dan jangan tinggalkannya atau meninggalkannya. Fa'innal ilma bid-darsi qama wartafa'a, karena ilmu akan tegak dan berkembang dengan terus belajar. Wallahu a'lam bishawab.